Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Hetang Mawi Kumpang. Kali ini saya Arifin sementara menggantikan host kita, biasanya Wais Al-Fatihah. Karena beliau ada halangan sedikit ya, jadi nggak bisa hadir. Kali ini saya bersama Julak Soeb Berkat akan membahas sedikit tentang berbagai macam bentuk parang. Tanpa panjang lebar, berikan sedikit cerita tentang parang dan apa saja namanya, terutama khas Kalimantan. Apa aja kegiatan hari ini, Julak? Kegiatan hari ini seperti biasa, menonton kumpangan ini loh. Oh, ini Julak. Ya, kesalahan orang kan. Boleh kalau melihat Julak? Nah, silakan. Japai dah. Inilah Julak. Nah, ini teman-teman. Mantap ini. Boleh Kak Julak dijelaskan ini apa aja kan namanya ini bentuknya? Ya, untuk bentuk, nah, ini khas kita Banjar. Kalau parang tipe yang kayak ini biasanya khas Kalimantan Selatan, khususnya Banjar. Karena untuk daerah luar Kalimantan tuh tidak ada yang tipe yang kayak ini. Berarti khusus di Kalsel lah? Iya, Kalsel, Kalteng pun banyak beredar yang kayak gini. Intinya kalau ketemu parang jenis ini berarti itu kan khas Kalimantan. Khas Banjar. Khas Banjar. Untuk provinsinya itu kan Kalimantan lah. Kalimantan Selatan yang paling banyak. Nah, untuk nama hulu juga kayak hulu ini namanya hulu barereh. Entah bagaimana cerita jadi namanya tuh hulu barereh. Karena dulu kita pertama kali tanya juga kan apa namanya ini ya, bilang orang tua dulu itu namanya barereh cok katanya. Oh, barereh, jadi kita ingatnya barereh aja dari kecil, barereh sampai sekarang barereh aja tahunya kan. Untuk kumpang ya seperti ini, ada bagian sampir, ada bagian tibuku, ini namanya tibuku, ada bagian papajaan. Papajaan Julak Pak? Ya, sepatok. Oh, gini. Jadi papajaan bahasa orang dulu kan. Jadi kita ingatnya itu aja, mungkin di daerah lain ada beda-beda namanya. Mungkin ini apa namanya di daerah lain. Kalau kita dulu tahunya dikasih tahu cuma namanya ini apa, kita tanya kan sama tetua dulu kan, bilangnya timbuku. Timbuku ini macam-macam. Ada timbuku apa ini? Timbuku Walanda katanya, ada timbuku apa modelnya macam-macam, lupa aku namanya. Ada kemarin kita catat sempat, itu juga sampir ini ada nama-namanya, yang polos itu ada namanya, kita lupa, nantilah di lain kesempatan ya kita nanti kita ceritakan, kita buka catatan kita untuk hulu. Nah, kita pernah dulu tanya kenapa ini hulunya tuh jadi bentuk seperti ini kan. Nah, itu jelas. Nah, jadi aneh juga kan, khas Banjar ini hulunya jadi seperti ini bentuknya. Kalau kita lihat sekilas kan seperti buntut ayam. Nah, makanya waktu itu dijawab oleh beliau. Nah, kalau buntutnya itu, kalau kamu itu membawa buntutnya sudah seperti itu bukan hayam bini. Nah, artinya kalau sudah bukan hayam bini kan dalam filosofinya itu kan berarti jagau. Artinya laki-laki, jagau itu laki-laki. Jadi rata-rata kalau kita lihat orang-orang Banjar zaman dulu kan rata-rata identik dengan kata-kata jagau. Jadi setiap merantau dia membawa, kalau dia membawa ini berarti kan seperti terbawa jagau. Arti jagau itu kan pantang lah, artinya takut atau berseret lawan jagau sebelah kan. Kita ke kampung mana artinya ada jagaunya, jagau di daerah lain, artinya sama sesama jagau nih artinya siap duel, siap tarung lah. Namanya jagau kan, entah belakangan aja kalah menang, yang penting kan siap dulu. Nah, ini filosofi, termasuk kita anggap filosofi. Nah, yang tidak ada di negeri lain mungkin.
sampai ke Malaysia. Ini ada, ini kita pernah lihat itu di YouTube channel siapa itu kan, ada di Malaysia. Dan dia bilang orang Banjar ini jago, jadi senjata dipegangnya dari sini. Apa tadi ngarannya Bang? Hulu barereh. Barereh. Nah, jadi entah dari mana asal muasalnya kita kurang tahu juga, karena kita cuma tahunya untuk mereplika, membuat bentuk-bentuk seperti ini sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Nah, jadi bukan kita yang membentuk asalnya seperti ini, merancang-rancangnya kita juga dulu mengikuti yang terdahulu. Kita dulu memang diajari oleh untuk hulu ini nih, kelihatannya simpel dan mudah ya kawan-kawan kalau hulu ini, tapi sebenarnya ini rumit. Dulu kita belajar sama Empu Tarmuji itu beberapa kali bentuknya hampir tidak sesuai terus, lalu kita ulang terus, kurang inilah, kurang itulah, kurang ini apa nih, dibilangnya kembang kacangnya ini terlalu terbuka, terlalu maju, kurang ini. Nah, galang ini namanya, ada galang ini, galang ini, nah ini galang. Jadi ini kelihatan sederhana, tetapi memang sulit membuat ini. Sulit. Jadi ini bukan menyontek ya kawan-kawan, ini kita bukan mengarang sendiri, hulunya memang ada dulu. Jadi kita pernah tanya juga sama Empu Tarmuji, Kai lah kan, kita Kai sampai belajar di mana dulu beliau waktu dulu pernah belajar juga, beliau tuh sama sesepuh lah di sana, tokoh juga lah di daerah kampung beliau. Kita ingat dulu namanya sesepuh itu, dulu ada ngarannya, entah kita belum pernah ke sana juga kan waktu itu. Yang paling terkenal kata beliau itu ada di kampung beliau tuh namanya Darbab. Ada juga namanya Uban. Nah, banyak beliau cerita tentang wasi, tentang wayang wasi. Ini wasi ini ada cerita beliau itu kan. Ada, oh wasi ini ceritanya kayak gini misalnya. Ada nama senjatanya ini ceritanya kayak gini, misalnya keris ini ceritanya kayak ini, misalnya kayak Nagarunting ada cerita dia versi wasi. Pernah kita catat juga dulu itu ada versi ini Raja Tumpang, versinya ini. Ada pisau, nah itu ada ini ceritanya di pewayangan di dalam sejarah, entah itu mitos ya atau apa, mungkin kita kurang jelas, cuma kita menyampaikan pitutur namanya itu kan, turun temurun. Mungkin beliau menceritakan ini ada senjata namanya sampan liti-liti, bagaimana bentuknya seperti sampan katanya. Itu khas Kalsel juga. Jadi kita dari besi ya, dari besi. Jadi dari mana beliau itu dapat? Beliau itu dulu katanya di kampung beliau ada namanya Ning Tarani kalau nggak salah itu. Nah, beliau itu berguru kepada Ning Tarani katanya. Dulu beliau masih kecil, di mana ada Ning Tarani itu cerita wasi, beliau tuh selalu ada di sampingnya. Jadi kita sekarang waktu ada Kai itu di sini, kita sering dengar, hampir hari-hari kita mendengar cerita itu. Jadi hafal kita. Bagian kita catat yang agak rumit kan untuk nama-nama. Jadi macam-macam juga khas Banjar ini kan, dia selain daripada parang melatik ini, dia ada parang bungkul. Bungkul ada kayu tangi, ada kamu disingkir, ada pacak jantung, ada parang lubuk, ada nabur. Nabur itu sudah macam-macam bentuk, bungkul pun macam-macam bentuk. Nah, jadi banyak sebenarnya lah. Kayak bungkul lawan kayu tangi itu hampir sama, tetapi sebenarnya beda. Jadi kalau sekilas kita tidak meneliti, beda sebenarnya bentuknya. Oh ini katakan bungkul, ini kayu tangi. Kalau orang yang sekilas tuh tahu umum, mungkin mereka bilang oh bungkul aja, sebenarnya beda. Nama yang mana itu bungkul, yang mana itu kayu tangi, itu ada perbedaan. Dua-dua itu jadi beda nama karena beda bentuk sudah. Nah, jadi itu untuk berbagai macam wasi lah untuk khas kita itu. Cuma Banjar ini kan belum, Kalimantan ini luas kan, ada Dayak, ada macam itu. Banjar itu belum kerisnya, belum badiknya, banyak lagi yang mau kita ceritakan. Mudah-mudahan ada waktu nanti ya Pin ke depan. Oh iya Kita cerita pengalaman, cerita yang sering kita dengar lah dari tetua-tetua kita sampaikan. Sebenarnya kawan-kawan pendengar sekalipun mungkin sudah banyak juga dengar cerita-ceritanya. Nah, kadang-kadang ada versi yang beda mungkin.
Cuma tidak masalah itu kan kalau berbeda versi. Cuma ini kan menyampaikan cerita yang kita dengar, wallahu alam kebenarannya itu kan kita kurang tahu karena kita cuma menyampaikan untuk benar atau tidaknya wallahu alam. Tanyakan lagi tuh. Untuk ukirannya ini macam-macam juga lah. Ukiran macam-macam. Kalau zaman dulu itu sebenarnya polos, dia nggak ada ukiran, polos. Sama halnya Raja Tumpang ini. Kalau zaman dulu dia nggak ada ini sampir ini. Dia bantuk, bukan beculup ini karena ini awalnya beculup. Nah, kalau dulu dia bantuk nggak ada ini. Dan ini kan versi keluaran terbaru lah. Keluaran terbaru. Memang ada zaman dulu mungkin ada juga, cuma jarang. Yang kita temukan kan yang zaman dulu itu yang ada ininya. Kalau Raja Tumpang itu biasanya bantuk, entah pengaruh apa kan. Bahkan dia saking antiknya kan dulu tuh ada yang perak. Oh ini perak. Perak? Ya dia disaluti sama perak. Wah mewah itu. Jadi nanti kita bahas tentang bentuk-bentuk yang tua, ciri-cirinya dan lainnya kan. Ukiran orang penasaran juga kan tentang ukirannya nih. Ukiran ini kan apa namanya itu? Nah ini ukiran jarujuk biasanya, galung jarujuk. Kalau Galung jarujuk ini kan khas Kalimantan. Nggak ada di daerah lain Julak Pak? Enggak, maksudnya tuh ada juga di daerah lain, cuma ini kan untuk kita di sini membawanya di ukiran Mandau. Kalau Jawa dia beda lagi, ukiran motif Jawa kan seperti kayak di lemari, di apa kan di kursinya. Sulawesi pun beda lagi dia untuk galungnya ini. Ya ada galungnya, ada galung kalatai, ada galung kacang, galung apa kan, galung lembiding, banyak galungnya ini. Sama kayak Jawa juga, di Jawa kembang kacang aja sudah macam-macam nama, kembang kacang gambe, kembang kacang apalah, kembang kacang banyak lagi. Sebenarnya banyak yang perlu kita bahas. Mungkin proses pembuatan barang ini lah berapa hari kan? Tergantung. Kalau ini kan dia pakai ini sampir warangka ini. Pasang Julak Pak? Iya, dia nggak dibelah nih, tapi dibor dari atas. Ini agak lama ini. Kalau ini kan cepat aja ini bikinnya. Langsung Julak Pak? Ini langsung. Ini kalau untuk waktu mungkin ya kira-kira 3 hari lah. Kalau ini agak lama mungkin 5 hari. Tergantung juga nih bahan mempengaruhi juga ini. Keras Julak Pak? Ya kadang-kadang kalau bahannya keras agak lama. Ya mungkin itu saja teman-teman, karena waktu kita ada kesibukan lagi kan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, like, comment, and subscribe di channel kita Hetang Mawin Muka Hetang. Jadi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.